Halo semuanya, apa kabar? Jumpa kembali masih di channel Info Produk. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview. Ini ada Smart Digital Multimeter dari merek Zoyee dengan seri ZTA6. Nah, untuk dari segi kardusnya sendiri seperti ini ya. Ini made in China atau pabrikan dari China. Oke, langsung saja kita buka apa saja yang kita dapatkan di saat kita membeli multimeter ini ya. Nah, yang pertama kita akan mendapatkan baterai A3 satu pasang ya, atau dua piece seperti ini. Ini kita pasang nantinya di multimeternya. Nah, yang kedua, ini kita mendapatkan sensor suhu ya, seperti ini. Ini sensor suhunya. Dan yang ketiga, ini kita mendapatkan probe multimeternya sendiri. Nah, yang keempat, ini kita mendapatkan unitnya sendiri ya. Ini nanti kita buka. Terus yang kelima, kita akan mendapatkan user manual ya, seperti ini. Ini buku panduan dan juga keterangan-keterangannya ada di sini semua ya. Nah, untuk modelnya sendiri seperti ini ya. Ini ada tombol power, di sini ada tombol auto, di sini ada NCV, ini ada ampere. Di sini ada tombol hash untuk mengatur frekuensi, dan di atasnya sini ini ada tombol suhu ya, derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Nah, untuk di atasnya sini ini ada tombol lampu ya, ini untuk lampu berkat. Oke, kita coba dulu. Ini kita pasang dulu baterainya. Nah, sekarang kita coba untuk menyalakan seperti apa nyalanya. Ini kita tekan dulu 2 detik untuk menyalakannya. Nah, ini sudah menyala ya. Nah, sekarang kita jelaskan untuk fitur-fitur yang ada pada tombol-tombol ini. Nah, di fitur auto ini bisa kita gunakan untuk mengecek tegangan listrik AC, tegangan listrik DC, ataupun resistor ya, atau resistensi itu. Nah, sekarang kita pindah di tombol berikutnya. Nah, di sini bisa kita gunakan untuk mengecek dioda. Ini di atas sudah ada simbol dari diodanya. Kemudian kita tekan lagi seperti ini. Ini bisa kita gunakan untuk mengecek kapasitor ya. Dan jika kita tekan lagi, ini kita menggunakan fitur NCV. Ini bisa kita pakai untuk mengecek kabel yang putus ya. Tentunya kabel yang ada aliran listrik AC-nya ya. Jadi ini bisa kita fungsikan seperti touchpen ya. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ini ada tombol untuk mengecek ampere ya. Ini bisa DC ataupun AC untuk mengecek ampernya. Nah, kemudian di sampingnya lagi yang paling bawah ini adalah tombol hash. Ini fungsinya untuk mengecek frekuensi ya, entah itu frekuensi dari listrik ataupun frekuensi dari yang lain, misalkan kelas D seperti itu. Nah, untuk di atasnya lagi ini ada tombol untuk temperatur. Nah, di suhu ini bisa mengecek range derajat dari minus 30 derajat sampai 1000 derajat Celcius ya. Jadi sangat cocok sekali ya, bisa kita gunakan untuk mengecek kulkas maupun juga magicom ya. Berarti sangat berguna sekali untuk tombol temperatur ini atau fungsi dari temperatur ini. Nah, di atasnya lagi ini bisa kita tekan seperti ini selama 2 detik, bisa menyalakan layar atau lampu layar latar belakang ya, seperti ini.
jadi bisa terlihat lebih jelas untuk angkanya. Oh ya, untuk tegangan listriknya yang mampu dicek itu adalah 0 sampai 600 ya kalau tidak salah ya. Kita coba buka dulu ya untuk keterangannya ya. Nah, ini bisa dilihat untuk keterangan lebih detailnya. Untuk DC nya itu sampai 600 volt maksimal ya, dan AC nya pun juga 600 volt. Nah, untuk ampernya ini bisa kita lihat ya, ini keterangannya 9.999A ya. Dan untuk resistansinya ini bisa sampai 60 mega ohm ya. Untuk kapasitornya ini bisa sampai 60 megafarad ya. Untuk frekuensinya ini bisa sampai 10 MHz. Jadi sangat tinggi sekali ya untuk rank yang bisa diukur. Nah, di sini temperatur tertera minus 30 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius ya. Jadi ranknya sangat lebar sekali. Dan di bawahnya lagi ini ada keterangan diode, bisa untuk mengecek dioda, continuity, entah apa ini ya maksudnya. Kalau continuity itu kurang paham juga saya. Untuk NCV bisa. Nah, ini ada keterangan juga NCV juga bisa. Frekuensi respon AC mode 40 Hz sampai 1 kHz. Nah, sekarang kita coba untuk mengukur resistor dulu ya. Ini kita taruh di tombol auto. Ini kita coba untuk mengukur resistor. Nah, ini sudah tertera 19 ohm. Nah, ini kalau dari gelang warnanya kita baca itu 20 ohm ya. Ya, cukup bagus menurut saya. Kemudian kita coba lagi untuk mengecek ini ya. Ini ada kapasitor Miller dengan kode 183J ya. Di sini kita pindah dulu untuk tombolnya. Agak silo ya, jadi kita taruh seperti ini aja. Ini kita pastikan di tombol atau di kode NF ya, nanofarad. Kita coba ukur. Ini untuk lebih enaknya untuk mengukur tuh kita lepas dulu aja. Nah, ini kita ukur, kita tampilkan. Nah, ini sesuai ya. Ini tertera 18 nanofarad ya, atau lebih tepatnya 18,94 nanofarad. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba untuk mengecek ini kapasitor keramik. Ini ada kodenya 101. Kita coba cek. Nah, ini untuk nilai realnya bisa kita lihat. Sekarang kita coba untuk mengecek ini ya. Ada elko ya. Ini elko-nya tertera 680 mikrofarad ya. Kita coba cek. Untuk elko itu ada proses yang atau jeda agak lama ya, karena perlu mengisi tegangan mungkin ya. Nah, ini di sini sudah kelihatan 709 mikrofarad ya. Untuk beda atau selisih dari nilainya itu mungkin dikarenakan karena kualitas dari spare partnya tersebut ya. Jadi mungkin beda-beda untuk kualitasnya. Sekarang kita coba lagi ini ya. Ini ada elko 2200 mikro ya. Kita coba ukur juga. Ini kita tampilkan seperti ini, kita tunggu.
sudah tertera atau sudah muncul hasilnya, yaitu 2394 mikrofarad ya. Itu. Nah, sekarang kita coba juga ini ada dioda. Kita pindah dulu ke mode dioda ya. Ini kita ukur juga untuk dioda. Ini bagus ya, nggak short. Kalau kita tampilkan seperti ini, maka dia akan short. Ini probe min kita taruh di min, yang plus kita taruh di plus ya. Ini tandanya tidak konslet ya. Nah, kemudian kita coba juga ini sudah ada listriknya, kita taruh di auto. Ini kita coba cek tegangan listrik yang ada di rumah kita ya. Nah, ini sudah terbaca, bisa dilihat di layar 200 volt, ada logo listrik AC ya. Itu. Nah, sekarang kita coba juga ya untuk mengecek DC ya. Kita ambilkan dulu untuk baterainya. Nah, sekarang kita coba ini ya. Ini kita cek baterai remote ya. Nah, ini sudah terbaca 1,5 volt. Jadi untuk di auto ini bisa kita gunakan untuk mengukur resistor seperti ini, listrik AC ataupun DC. Nah, sudah terbaca ya. Sekarang kita beralih ke fungsi dari NCV. Nah, ini jika kita dekatkan ke kabel seperti ini maka kita akan berbunyi ya. Ini bisa dipakai untuk mengecek kabel yang putus ya. Jadi mudah sekali ya, tinggal ditempelkan seperti ini. Kita cek, kalau ada kabel yang putus itu nanti pastinya tidak akan bunyi ya. Nah, itu bagus sekali ini fungsinya. Jadi fungsinya sangat banyak sekali ya. Terus kita coba lagi, ini kita ukur dari hash atau frekuensi dari listrik kita ya. Kita taruh di tombol hash ini sudah. Nah, sekarang kita ukur. Nah, di sini sudah terbaca 50 Hz ya. Ini listrik dari PLN kita. Jadi sangat bagus sekali untuk fitur-fiturnya ini, cukup komplit menurut saya. Jadi mungkin bisa jadi rekomendasi buat teman-teman teknisi apabila sedang mencari multimeter dengan harga yang murah dengan fitur yang sangat komplit menurut saya. Ini bisa jadi pilihan Zoyi ZTA6. Nah, ini ada satu lagi yang belum kita coba ya, yaitu fitur dari temperatur ya. Ini probe-nya kita pasang dulu ya. Dan jangan lupa ini kita pindah atau kita selektor di temperatur sini. Ini sudah terbaca untuk suhu ruangan dari ruangan kita 26 derajat Celcius. Sekarang kita coba ya, kita nyalakan korek, kita dekatkan seperti ini. Nah, ini sudah mulai naik untuk suhunya, cepat sekali naiknya, sangat responsif. Jadi untuk di temperatur ini bisa dipakai untuk mengukur di rank minus 30 derajat sampai 1000 derajat Celcius. Jadi sangat cocok sekali, bisa kita gunakan untuk mengecek
kedinginan dari kulkas ataupun untuk mengecek suhu dari Magicom atau yang lainnya ya. Jadi sangat berguna sekali untuk fitur ini buat rekan-rekan teknisi semua. Nah sekarang kita jelaskan untuk harganya ya. Untuk harganya ini, harganya sendiri di marketplace itu di bawah 200.000 ya, antara 180 sampai 200.000 rupiah ya. Cukup murah sekali dengan fitur yang segitu komplitnya. Jadi menurut saya sangat rekomendasi lah buat teman-teman teknisi, ataupun dibuat di rumahan juga sangat cocok sekali karena ada fitur tadi NCV-nya tadi ya, buat ngecek kabel kalau putus ya. Jadi sangat recommended lah menurut saya. Oke, nanti apabila teman-teman ada yang berminat, nanti bisa cek linknya di deskripsi video ini ya. Nanti kita cantumkan link produknya di deskripsi video ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman semua ketika memilih suatu multimeter. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.